Pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, barangkali ada beberapa contoh saja sebagai pelengkap pembahasan kita, dan selebihnya kewajiban menuntut ilmu dan mengerti tarbiyah itu sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam mendidik anak-anak kita, yang pertama adalah mendidik anak-anak kita dengan ar-rifq, dengan kelembutan. Ini termasuk pokok, termasuk tarbiyah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jauhkan tarbiyah ahlus sunnati wal jamaah dari syiddah, keras, kasar, kaku. Allah azza wa jalla memuji nabinya alaihi salatu wassalam dalam Al-Qur'anul Karim, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fawwan ghalidhal qalbi lan fawlu min hawlik. Karena rahmat dari Allah, dari Rabb, maka engkau wahai Nabi menjadi orang yang lembut kepada manusia, kepada orang dewasa, kepada anak-anak kecil. Seandainya engkau adalah orang yang keras, kasar, kaku hatinya, niscaya manusia akan lari dari sekitar kalian atau dari sekitarmu. Lan faddu min haulik, niscaya manusia akan lari dari sekitarmu. Maka kita dapatkan tarbiyah Nabi alaihi salatu wasallam adalah tarbiyah yang penuh dengan kelembutan, jauh dari kekerasan, jauh dari kekasaran, baik lisan atau perbuatan atau sikap. Lisan bisa kasar, dan ini penyimpangan. Anak dilaknat, didoakan kejelekan, didoakan keburukan, ini termasuk mukhalafah syar'iyyah. Dilaknat, naudzubillah min dzalik. Seorang mukmin bukanlah la'an, bukan orang yang suka melaknat. Pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam dilewati wanita yang naik onta, dan wanita ini melaknat ontanya, dilaknat ontanya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan pelajaran kepada wanita ini untuk turun kamu dari ontamu, ya. Ambil barang-barang dari ontamu, lepaskan ontamu karena engkau telah melaknat ontamu. Disuruh dilepas oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak boleh dan tidak sepantasnya seorang muslim, ya, menjadi orang yang suka melaknat, apalagi anaknya dilaknat, anak didiknya dilaknat. Padahal laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla. Demikian juga dengan tangan. Tidak boleh sembarang kita melakukan apa? Kekasaran, memukul pada bagian-bagian yang diharamkan, wajah misalnya. Haram. Memukul pun ada aturan, tidak sembarang. Kalau memang harus memukul, dan memukul bukanlah asal, bukanlah satu-satunya dan langkah awal untuk kita meluruskan anak kita, bukan dengan tangan ini. Bukan ini awalnya, bukan. Kalau dengan diberi nasihat cukup, kenapa harus dipukul? Ini contoh yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bentuk pendidikan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah arif, kelembutan, dan lawan darinya adalah kekasaran. Kemudian yang terakhir barangkali contoh di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah al-adl, adil di dalam mendidik, adil di dalam kita mensikapi anak-anak kita. Terkadang orang tua terdorong untuk tidak adil kepada anak-anaknya. Ini asbab, karena ada sebab-sebab. Ya mungkin karena anak yang nomor satu pinter luar biasa, yang kedua pas-pasan, yang ketiga enggak misalnya. Yang satu ganteng, yang satu kurang, yang satu kalau dibilangin nurut, yang satu agak susah. Yang seperti itu kemudian mendorong seorang tua untuk tidak adil. Wah, ini yang ini saja yang saya beri, yang lain tidak. Yang nomor satu dikasih hadiah, yang nomor dua tidak, nomor tiga tidak. Tidak adil di dalam mensikapi, tidak adil dalam memberikan nasihat, tidak adil di dalam memberikan kasih sayang.
Ini berakibat buruk karena penyelisihan, karena hal ini terhadap sunnah Nabi alaihi wasallam. Pernah suatu saat Nabi alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi. Saya memberikan hadiah kepada anak saya." Padahal dia punya anak lebih dari satu. Nabi bertanya, apakah semua anakmu mendapatkan hadiah? Jadi, apakah semua anakmu mendapatkan pemberian? Kata sahabat ini, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau demikian cari selain saya. Saya tidak mau menjadi saksi dalam hal yang seperti ini. Nabi pernah mengatakan, ittaqullah wa'dilu baina abnaikum, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'dilu, dan hendaknya kalian adil terhadap anak-anak kalian. Adil terhadap anak-anak kalian. Anak pertama laki perempuan, yang kedua perempuan, ketiga perempuan, yang keempat perempuan, kepingin punya anak laki-laki, yang kelima laki-laki. Sudah, wis pokoknya sing cah lanang iki kabeh kasih perhatian, yang empat tidak. Kira-kira apa yang terjadi? Akibatnya buruk. Pelajaran pertama, sang anak akan mengambil pelajaran dari orang tuanya tidak adil. Pelajaran pertama bisa jadi menyebabkan kebencian, bahkan di antara saudara-saudara. Hasad, kebencian. Kalau saudara itu hasad, bahkan mungkin bisa berusaha untuk membunuh. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihi wassalam? Ikhwatu Yusuf, ketika mereka menyimpang, ini hasad kepada saudaranya Yusuf alaihi wassalam, sampai kepada tingkatan mereka akan membunuh Yusuf alaihi wassalam. Sudah, kita bunuh saja, jangan dibunuh, kita masukkan aja ke sumur, intinya sama saja ya. Bahkan hasad, kebencian ini bisa dibawa sampai berkeluarga besar anak-anak ini. Oleh karena itu, ikhwati rahimani rahimakumullah, termasuk dari apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak adalah mendidik dengan keadilan. Adil di dalam memberikan perhatian, ya. Adil di dalam kita mendidik mereka. Ini semuanya sebab pendidikan yang dilakukan oleh seorang muslim diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian kurang lebih perkara yang bisa kita ingatkan, mengingatkan bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang besar, min a'zamil qurbat, dan mengingatkan pula bahwasanya tarbiyah adalah amalan yang harus kita laksanakan. Yang pertama dengan ikhlas lillahi azza wajal, dan yang kedua dengan kita melakukan tarbiyah ini sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi wasallam.